Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Agustin dari kelas 10 TKJ 3, nomor absen 11. Berdirinya saya di sini mau mempresentasikan tugas SKD tentang materi komputer. Pengertian komputer. Komputer adalah alat elektronik yang terdiri dari rangkaian berbagai komponen yang saling terhubung sehingga membentuk suatu sistem kerja. Komputer terdiri dari 3 elemen utama, yaitu perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software yaitu sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sehingga sesuai dengan pengguna. Contoh dari perangkat lunak antara lain Microsoft Windows, Linux, Mac, iOS Apple, Google Android, dan lain sebagainya. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, CPU, motherboard, keyboard, printer, mouse, monitor. Pengguna komputer atau brainware, yaitu pemakai atau operator komputer. Fungsi dari komputer. Pada dasarnya, fungsi dari komputer sangatlah beragam, tergantung pada penggunanya. Berikut adalah fungsi utamanya. Pertama, data input. Komputer dapat menerima informasi atau data dari sumber lain. Data tersebut diterima melalui aktivitas di keyboard mouse dari komputer lain. Kedua, data processing. Data processing adalah untuk melakukan pengolahan data sehingga menghasilkan output, yaitu berupa informasi. Umumnya, yang diolah di dalam komputer adalah berbentuk teks, gambar, audio, video, grafik, dan lainnya. Yang ketiga, data output. Data output adalah untuk menghasilkan output atau informasi setelah melalui proses pengolahan data. Informasi tersebut disajikan melalui monitor, alat printer, atau speaker. Yang keempat, data store. Data store adalah sebagai tempat untuk menyimpan data sehingga dapat ditemukan dengan mudah dan digunakan kembali. Data tersebut dapat disimpan di memori internal maupun memori eksternal. Yang kelima, data movement. Data movement untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lainnya. Komponen komputer. Komponen di dalam komputer dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, komponen input atau kemasukan. Keyboard memberikan input atau masukan berupa alfanumerik dan interpretasi. Kedua, mouse dan trackpad. Mouse dan trackpad adalah alat yang menghubungkan brainware dengan layar monitor. Yang ketiga, scan. Alat untuk memindai gambar yang akan dimasukkan ke dalam sistem komputer. Yang keempat, pen. Untuk layar sentuh. Fungsinya mirip seperti mouse, namun bentuknya seperti pen. Yang kelima, mikrofon. Mikrofon adalah alat untuk input data dalam bentuk audio. Yang kedua, komponen proses. Prosesor. Prosesor yaitu komponen utama dalam proses pengolah data. Motherboard. Motherboard yaitu komponen penghubung berbagai komponen lainnya dalam komputer. Yang ketiga, hard disk. Hard disk yaitu komponen untuk menyimpan data yang sifatnya permanen dalam komputer. Yang keempat, RAM, yaitu memori untuk menyimpan berbagai aktivitas komputer untuk sementara. Jadi bedanya dari hard disk dan RAM. Kalau hard disk itu penyimpanannya permanen, sedangkan RAM itu cuma sementara. Yang ketiga, komponen output atau keluaran. Monitor. Komponen komputer yang dapat menampilkan proses yang sedang dikerjakan sebuah komputer. Kedua, printer. Komponen yang dapat mencetak
informasi ke dalam bentuk hard copy. Yang ketiga, speaker. Komponen yang dapat menghasilkan output berupa audio atau suara. Jenis-jenis komputer. Di sini saya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, komputer portable. Yang kedua, komputer desktop. Yang ketiga, komputer tower. Yang keempat, komputer notebook. Yang kelima, komputer laptop. Keuntungan dan kekurangan menggunakan perangkat komputer. Pertama, keuntungan menggunakan perangkat komputer. Memiliki display layar yang besar, pemakaian lebih fleksibel, performa cepat dan mumpuni. Kekurangan menggunakan perangkat komputer, instalasi yang ribet, tidak bisa dibawa kemana-mana. Cara menghidupkan komputer. 1. Cek kabel-kabel dan pastikan sudah terpasang dengan benar. Kedua, hidupkan stabilizer voltage atau UPS jika ada. Yang ketiga, hidupkan layar monitor dengan menekan tombol power yang terdapat pada layar monitor. Yang keempat, nyalakan CPU dengan menekan tombol power yang terdapat pada bagian depan CPU. Yang kelima, tunggu sampai proses booting selesai hingga muncul tampilan layar desktop atau Windows. Yang kelima, komputer siap digunakan. Yang kedua, cara mematikan komputer. Pertama, klik menu Start yang biasanya terdapat di pojok kiri bawah. Pilih Shutdown atau Turn Off. Pilih OK. Tunggu sampai komputer benar-benar sudah mati atau off. Kesimpulan dari presentasi saya, jangan langsung mencabut kabel listrik untuk mematikan komputer karena akan merusak hard disk. Jadi, kalau habis menggunakan komputer, jangan langsung mencabut kabel yang terdapat di belakang komputer karena akan merusak hard disk. Yang kedua, jangan mematikan komputer dengan langsung menekan tombol power yang terdapat di CPU karena akan merusak komputer jika Anda melakukan hal tersebut. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.